pagi hari ini kami sungguh bersyukur dan bersuka cita bahwa ada satu lagi kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, di mana kami bisa duduk diam, kami bisa beribadah, menaikkan puji-pujian. Dan saat ini ya Tuhan, dalam momen ini kami datang kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon biarlah Engkau mau berbicara kepada kami. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengerti apa yang Kau inginkan untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan yang menyertai setiap kami. Dan bagi hamba ya Tuhan, sebagai alat hamba memohon belas kasihan dan hikmat daripada-Mu, agar sekiranya hamba dapat menyampaikan firman ini dengan baik ya Tuhan. Dan setiap kami belajar bagaimana hidup bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, bagi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikutinya di rumah lewat live streaming, saya ucapkan selamat pagi. Ya, hari ini menjadi minggu terakhir, ya, minggu terakhir di bulan November. Kemudian menjadi topik juga atau tema terakhir di mana kita bahas mengenai bulan penata layanan, gitu ya. Ya, saya harapkan bahwa kita semua masih mengingat apa yang dibahas di awal sampai minggu lalu. Gembala kita, contoh Henry, membahas mengenai who is worthy. Dan pada hari ini kita akan bahas satu tema yang diberikan dan dipercayakan kepada saya. Ini perdana ya. Saya kayak agak psikosomatis, saya itu rasanya kayak mau kambuh gitu. Perdana, dan saya sangat berterima kasih untuk kesempatan ini di mana saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Kita akan membahas sama-sama satu topik, yaitu Here I Am, Send Me. Yang dimana ini berbicara mengenai jawaban daripada Nabi Yesaya kepada Tuhan, yang terambil dari Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Mari kita lihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, yang berkata demikian. Ya, ini ayatnya cuma satu, tapi nanti kita bahas akan lebih dari satu ayat, gitu ya. Yang berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Sebuah jawaban yang begitu luar biasa dari seseorang yang kita kenal dengan nama Yesaya. Sebuah panggilan yang Allah berikan dan kemudian dijawab dengan begitu tegas, berani, dan penuh percaya. Ini aku, utuslah aku. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang berani menjawab demikian pada Tuhan, begitu ya. Saya ingat bahwa pertama kali saya merasakan panggilan Tuhan, begitu, dalam KKR, yang mungkin rata-rata kita kenal lah hamba Tuhannya, begitu ya, yaitu Pendeta Stephen Tong. Dalam KKR yang dilakukan Pak Pendeta Stephen Tong di Kupang, begitu, waktu itu saya masih SMP. Jujur, waktu itu tuh saya sangat tidak ingin hadir dalam KKR itu. Kenapa? Karena saya tahu kalau beliau khotbah itu beliau suka marah-marah. Terkesan sangat ini ya, berapi-api, dan kayaknya lagi marahin orang begitu. Kalau anak-anak muda zaman sekarang bilangnya ngegas banget, gitu ya. Pas Stephen Tong itu kan kalau khotbah ngegas banget. Dan saya nggak pengen datang dalam KKR itu. Tapi dua orang saudara saya, salah satunya dikenal cukup baik oleh contoh Henry dan juga contoh Berta, begitu, yaitu adik saya yang sama-sama juga menerima panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, gitu ya. Jadi salah satunya dia, dan mereka memberikan janji-janji pada saya. Kalau lu datang KKR ini, nanti kita traktir makan. Kalau lu datang KKR ini, nanti kita tambahin uang jajan. Kalau lu datang KKR ini, nanti kita ajak lu jalan-jalan. Gitu. Karena mereka lebih duluan bisa bawa motor ceritanya daripada saya. Jadi saya kemana-mana tuh cuma taunya numpang, gitu ya. Ya, saya bersuka cita pada waktu itu karena saya nggak usah repot, tinggal numpang doang begitu. Dan di momen itu mereka memberikan janji-janji yang banyak, Walaupun dari semua janji itu cuma satu yang ditepati, Bapak Ibu sekalian. Cuma satu doang, itu saya ditraktir makan. Sekali doang lagi, padahal 2 orang. Memang saudara saya itu. Jadi singkat cerita, dalam KKR itu ada altar call. Ada altar call begitu, dan saya mulai merasakan panggilan Tuhan, gitu ya. Dan saya menjawab dengan tegas, berani, dan penuh percaya diri juga pada momen itu. Saya jawab, Tuhan, ini aku, utuslah mereka Tuhan. Jangan saya nggak mau. Begitu. Ini aku, utuslah mereka.
karena mereka yang ngajak saya Tuhan. Jadi utus mereka aja begitu ya. Nah, semoga di sini tidak ada. Semoga di sini tidak ada ya yang menjawab, ini aku, utuslah mereka gitu. Tuhan, inilah aku, jemaat GKI Bengkulu, utuslah BPP saja. Ya, semoga jangan seperti itu. Kalau ada pun, ya coba bisa diskusikan dengan Contoh Henry dan Contoh Beta. Siapa tahu bisa menemukan jalan keluar ya. Ya, atau mari kita bergumul bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, jawaban dari Yesaya ini adalah sebuah bentuk penerimaan panggilan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita coba pikirkan baik-baik, saya pengen mendengar pendapat Bapak Ibu. Kalau mendengar istilah panggilan Allah, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran? Apa yang muncul dalam pikiran? Apa yang kayaknya perasaan yang menghampiri kita tuh apa? Kira-kira apa yang terlintas? Kalau kita pikirin atau kita mendengarkan kata istilah panggilan Allah itu apa sih? Saya paling suka bertanya pada jemaat gitu, karena saya pengen mendengarkan ada pendapat-pendapatkah dari jemaat. Apa sih yang biasanya muncul? Silakan, ada yang mau berpendapat bagi jemaat yang tempat ini? Mungkin satu kata, apa kira-kira? Jangan nunjuk ya, ini gak enak nih, jemaatnya banyak nih. Ada nggak yang kepikiran? Terlintas gitu, mendengar kata panggilan Allah itu apa sih? Ada suara-suara tapi kok samar-samar ya? Apa tadi? Di bagian sana? Sulit, oke, thank you. Ada lagi yang lain? Ya ini bukan kuis ya Bapak Ibu ya. Tidak ada salah benar ya, silahkan jawab aja. Apa kira-kira? Ada suara dari sebelah sini nih. Tadi ada suara samar-samar nih. Antara tiga sekawan nih, trio nih, antara Luis, Jojo, sama Tia nih. Apa kira-kira? Tidak perlu malu-malu guys. Apa? Luis apa kira-kira? Luis bingung sendiri ya ternyata, gak apa-apa Luis. Nah biasanya yang muncul itu adalah bimbang. Biasanya yang muncul itu bimbang. Kita mengalami pikiran yang bimbang, perasaan yang bimbang, mau melangkah dalam panggilan itu atau enggak. Bimbang gitu ya. Kenapa? Karena bimbang ini akan menghasilkan sebuah kekhawatiran dalam diri. Nanti keluarga kita gimana ya? Nanti pekerjaan kita, usaha kita bagaimana ya kalau kita masuk dalam panggilan Tuhan? Nanti studi saya, berbagai aktivitas saya gimana ya? Sehingga itu pada akhirnya membawa berbagai kebimbangan dan berbagai kekhawatiran ketika kita mau masuk dalam panggilan Allah. Atau kita merasa berat. Aduh, kayak panggilan itu menjadi sebuah beban. Kenapa? Karena ketika kita mau masuk dalam panggilan Allah, banyak pengorbanan yang harus dilakukan. Pengorbanan diri, kita harus mengorbankan hal-hal yang kita sukai atau kita senangi. Kita mengorbankan waktu, kita harus mengorbankan materi, kita harus mengorbankan tenaga. Iya kan? Kalau masuk dalam panggilan Allah kan muncul kan seperti hal seperti ini kan. Aduh, kayaknya berat gitu loh. Pengorbanannya banyak. Kalau ada yang masih ingat dengan khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Contoh Henry ketika berbicara Louis Worthy, ketika kita membahas mengenai Abraham dan kemudian Tuhan minta Abraham untuk memberikan anaknya, sesuatu yang sangat spesial. Terus Contoh Henry bilang, tanya kita kan waktu itu, ya saya belum menikah ya, jadi saya tidak terlalu bisa membayangkan. Terus Contoh Henry bilang begini, kita yang punya anak lebih dari satu, terus kemudian dimintain anak itu, kira-kira kayak gimana? Ada pengorbanan di sana. Terus apalagi? Menolak. Ketika panggilan Allah itu muncul, seolah kita ingin menolaknya. Kenapa? Karena kita merasa, panggilan Allah itu tidak cocok dengan kita.
panggilan Allah itu tidak sesuai dengan maunya kita. Panggilan Allah itu tuh tidak memberikan keuntungan. Gak ada benefit buat kita. Panggilan Allah itu, nah ini yang paling banyak. Itu tidak sesuai dengan passion. Tidak sesuai dengan hasrat kita. Dan berbagai alasan yang lainnya. Inilah yang muncul pertama ketika kita berpikir atau kita merasakan ada panggilan Tuhan. Hal seperti ini. Makanya kita bisa menjawab, ini aku, utuslah mereka. Atau kita langsung menjawab, jangan akulah Tuhan, orang lain saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati baik-baik dan kita coba renungkan baik-baik, sebelum Allah memberikan panggilannya bagi orang-orang yang dipilihnya, ada 3 hal yang biasanya terjadi. Seorang teolog bernama John Oswald itu menyebutkan ada 3 isu yang biasanya terjadi sebelum panggilan Tuhan itu datang. Jadi John Oswald mengatakan there is 3 issue before God calling. 3 hal. Yang ini terjadi hampir pada semua orang. Memang tidak berurutan, tapi hal ini pasti ada. Entah itu dalam hal ini ya kepada Nabi Yesaya, atau bahkan kepada juga Paulus, atau juga kepada rasul-rasul yang lain, atau juga kepada nabi-nabi yang lain. Biasanya hal ini selalu ada. Yang pertama yaitu pertobatan. Isu yang pertama yaitu pertobatan. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ini, yaitu khususnya dalam ayat yang ke-5, dia berkata seperti ini. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Pertobatan itu adalah kesadaran diri yang berdosa di dalam perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika seseorang itu mau dipanggil oleh Tuhan, maka yang pertama kali yang akan terjadi dalam dirinya, isu yang pertama itu, yaitu adalah pertobatan. Di mana orang itu akan menyadari betapa dirinya berdosa ketika dia berjumpa dengan Allah. Najis bibir menjadi sebuah penggambaran dari diri yang tidak layak, diri yang hina, diri yang cacat, diri yang penuh dengan rasa malu, diri yang sama sekali tidak memiliki apapun yang baik, diri yang penuh dengan pemberontakan kepada Allah. Jadi ketika kita mengalami pertobatan atau kita ingin bertobat, maka seharusnya kita menyadari diri kita yang penuh dengan dosa itu, diri kita yang penuh dengan kehinaan itu. Dan hal ini bisa terjadi ketika ada perjumpaan dengan Allah. Atau dalam doktrin reform itu kita mengenal dengan istilah total depravity, di mana kita manusia telah mengalami kerusakan penuh secara spiritual dan fisik sebenarnya. Di mana pertobatan itu tidak akan terjadi tanpa Allah yang menyediakan dirinya untuk dijumpai oleh kita yang berdosa dan rusak ini. Selengkapnya berkaitan dengan total depravity itu, kalau tidak salah ada di dalam YouTube, channel YouTube kita GKI Bengkulu ya, waktu di bulan yang lalu, di mana kita merayakan reformasi, begitu ya. Nah itu kita mungkin bisa belajar lebih dalam, kita bisa melihat, mengingat kembali di sana. Di mana kita diajarkan dan kita melihat bahwa pertobatan itu tanpa ada Allah itu tidak akan bisa terjadi. Tanpa kehadiran Allah, pertobatan itu adalah sebuah kemustahilan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kehadiran Allah menjadi syarat utama dari pertobatan yang akan membukakan mata untuk melihat diri kita seutuhnya. Kita manusia tidak akan pernah melihat diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena ego kita menghalangi diri kita. Tapi dengan kehadiran Allah itu membukakan siapa kita yang sebenarnya. Sehingga pada akhirnya dengan mata yang terbuka itu, dengan kita bisa melihat diri kita yang seutuhnya, kita tahu bagaimana cara kita merespon di hadapan Allah dan juga merespon diri kita sendiri.
Nah, Yesaya mengalami kehadiran Allah itu, membuat dirinya sadar dan mengaku di hadapan Allah. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Allah itu? Sudahkah kita melihat Allah itu? Semua orang bisa mengaku dengan mulut, saya percaya Tuhan. Bisa. Semua orang bisa pindah agama. Bisa. Itu bukan sesuatu yang cukup sulit, walaupun pergumulannya berat. Saya yakin berat. Tapi tidak semua orang itu mungkin berani mengatakan dirinya mengalami perjumpaan dengan Allah. Karena dalam perjumpaan itu Allah yang menyediakan dirinya. Manusia dengan kuat apapun tidak bisa menemui Allah. Tapi hanya Allah lah yang bisa menyediakan dirinya untuk kita jumpai sehingga pertobatan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, isu yang kedua ialah pengudusan. Jadi sebelum mengalami panggilan Allah akan terjadi sebuah pengudusan dalam diri kita. Jadi pengudusan Allah ini hanya terjadi bagi orang-orang yang dipanggilnya. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, yang menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika salah seorang serafim Allah atau malaikat Allah atau pembawa pesan Allah datang kepada Yesaya, pada serafim ini terdapat bara yang diambil dari mezbah. Mezbah yang dimaksud adalah mezbah di dalam ruang Maha Kudus, Bapak Ibu sekalian. Di mana mezbah itu mezbah yang diletakkan hanya dapat dilihat oleh imam yang memang ditugaskan secara khusus boleh masuk dalam ruangan itu, karena dia akan membawa persembahan yang secara khusus juga kepada Allah. Persembahan terbaik dari yang paling baik yang bisa diberikan kepada Allah. Dan dalam mezbah yang Maha Kudus itu, dalam ruang yang Maha Kudus itu, dalam bait Allah, bara yang digunakan adalah bara juga yang secara khusus mempersembahkan korban. Yang dikatakan bahwa bara ini tidak boleh disentuh oleh sembarangan. Karena bara ini adalah bara yang akan terus menyala pada momen itu. Makanya kalau kita ingat-ingat, itu ada kejadian anaknya Imam Eli, ya, anaknya Imam Eli, ketika dia berusaha untuk mempersembahkan pada Tuhan dengan persembahan yang sembarang, kemudian mereka apa? Mereka mati, dibakar oleh api yang ada dalam bara itu. Jadi bara ini adalah bara yang sangat khusus. Dan serafim mengambil bara itu dan menyentuhkannya kepada bibir Yesaya. Ini menunjukkan bahwa ada terjadi sebuah pengudusan, ada sebuah pemurnian yang terjadi dalam kehidupannya Yesaya, di mana Allah memurnikan Yesaya agar Yesaya mencapai pembaharuan secara spiritual dan secara fisik itu sebelum menerima panggilannya, agar Yesaya dapat mengenal, memahami dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah secara utuh, Bapak Ibu sekalian. Pemurnian diri agar mendapat pembaharuan dari Allah sehingga bisa mengenal, memahami dan bertindak tadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ingat, Allah itu tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Sehingga pengudusan itu perlu dilakukan agar panggilan yang akan Allah berikan dapat diberikan dan dijalankan oleh orang yang dipilihnya. Ada sebuah pemurnian di sana. Dan tahap-tahap pemurnian ini bukanlah tahap-tahap yang mudah. Kenapa? Karena ketika pemurnian itu terjadi, banyak hal dari diri kita itu harus dihilangkan. Banyak hal dari diri kita tuh harus dibuang. Banyak hal dari diri kita tuh harus dikorbankan. Tapi itu perlu sekali, Bapak Ibu sekalian. Wah, ini nggak terlalu kelihatan ya, mungkin karena kekecilannya. Tapi pemurnian itu perlu. Supaya apa? Supaya panggilan itu bisa menyatu dengan kita. Karena Allah tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Tidak bisa. Nah, kita masuk kepada isu yang ketiga, yaitu isu penyerahan diri. Isu penyerahan diri. Di mana isu penyerahan diri ini terdapat pada ayat yang ke-8 tadi.
Jawaban Nabi Yesaya itu menunjukkan bahwa dirinya tahu apa yang Allah inginkan. Nabi Yesaya menjawab apa yang Allah inginkan dengan sebuah penyerahan total dari keberadaannya. Sebuah penyerahan diri yang hanya bisa dilakukan ketika kita mengenal siapa pemilik kita. Bersyukurlah kita yang pada hari Rabu kemarin begitu ya dalam KTB, kemudian kita bisa belajar sama-sama. Dalam penata layanan, sebelum kita masuk dalam penata layanan, kita belajar bahwa siapa diri kita ini, siapa pemilik kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak ikut KTB, ya nanti dia dalam KTB yang berikutnya, tolong persiapkan diri supaya bisa mengikutinya ya, supaya kita bisa belajar dan kita bisa melihat apa yang Allah inginkan. Jadi dalam penyerahan diri itu ada respon dari kesadaran akan pengudusan yang telah dialami dari kehadiran Allah itu. Jadi kita tahu siapa yang berkuasa atas diri kita sepenuhnya. Kita menempatkan Allah itu berada di atas kita dalam keseluruhan aspek. Keseluruhan aspek, Bapak Ibu. Kita ini kadang-kadang menganggap diri kita ini profesional dalam sesuatu. Karena kita hebat dalam menjalankan bisnis, kita berpikir bahwa hikmat kita, pikiran kita, itu bisa memprediksi sesuatu yang ada dalam bisnis. Ini apalagi mau resesi nih tahun depan nih. 2023 resesi ini. Wah, kita sudah merancangkan berbagai strategi-strategi yang ada. Kita lupa bahwa Allah itu lebih mengetahui segalanya. Kita lupa bahwa kita harus melibatkan Allah karena Dia yang lebih mengerti segala sesuatu. Dia di atas kita dalam segala aspek, Bapak Ibu. John Calvin itu pernah menuliskan seperti ini. First of all, Scripture draws our attention to this, that if we want ease and tranquility in our life, we should resign ourselves and all that we have to the will of God, and at the same time, we should surrender our affection to Him as our conqueror and overlord. Saya harap saya tidak salah membaca ya. Ini ada Mr. Charlie di sini. Saya harap saya tidak salah membaca. Saya harap saya tidak salah menyebutkan ya kalimat atau kata-katanya ya. Atau yang artinya mungkin secara garis besar yang saya pahami begini. Firman itu menuntun perhatian kita kepada hal-hal ini. Jika kita ingin mengurangi ego dan damai ada dalam diri, kita harus menghentikan diri kita sendiri. Resign ourselves. Menghentikan diri kita sendiri dan menuju kepada kehendak Allah. Dan di saat yang bersamaan kita harus menyerahkan diri kepada Allah sebagai penakluk dan penguasa kita. At the same time, ini lidah keriting ini ya. We should surrender our affection. Kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada penakluk kita, sang penakluk kita yaitu Allah. Dan Dia adalah yang berkuasa. Ini yang dikatakan oleh John Calvin. Ingin mengingatkan kita bahwa bagaimana firman itu membawa kita untuk melihat kepada isu-isu yang tadi sebelum masuk ke dalam panggilannya. Jadi kita bisa melihat bahwa pertobatan, pengudusan, penyerahan diri, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita sebelum panggilan itu, ketika penyataan diri Allah berikan. Makanya kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-6, sebelum memulai semuanya, dikatakan seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan mencuram. God show Himself in His throne. Jadi Allah menyatakan dirinya di dalam tahtanya yang tinggi dan mencuram itu. Jadi kalau kita benar-benar telah mengalami Allah, kita telah melihat penyataan diri Allah, maka seharusnya 3 hal itu terjadi. Tanpa Allah yang menyatakan dirinya, mustahil kita akan mengalami dirinya, atau bahkan kita akan mendapatkan panggilan Allah. Mustahil.
Jadi kita harus mengerti 3 hal itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus pernah mengalami pertobatan, pengudusan diri, dan penyerahan diri. Dan kemudian kita lihat itu adalah penyertaan diri Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada awal yang khotbah tadi, kita sudah sempat melihat bahwa hal-hal apa saja yang bisa terpikirkan atau perasaan yang akan muncul ketika kita mendapat panggilan Allah. Rasa bimbang, khawatir, berat, pengorbanan yang besar, rasa menolak, tidak sesuai passion, mungkin kita rasakan. Sekalipun proses atau 3 isu telah terjadi, dengan jelas kita terima, kita alami, dan kita rasakan, terkadang panggilan Tuhan itu tetap begitu sulit untuk kita pahami, begitu sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita tetap melihat panggilan Allah sebagai sebuah tuntutan. Panggilan Allah kita lihat sebagai sebuah tuntutan, dan itu bukan menjadi tanggung jawab kita. Maka sampai kapanpun panggilan itu tidak akan memiliki arti apapun. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu buku Dangerous Calling? Ada yang tahu buku ini? Buku ini ditulis oleh seorang bernama Paul David Tripp. Kalau Bapak Ibu baca dalam buku ini, Dangerous Calling, dia ingin menyatakan bahwa bagaimana panggilan itu sebenarnya mengingatkan kita kepada sebuah makna yang besar, yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan, melampaui apa yang bisa kita pahami dan kita rasakan, bisa melampaui semua hal itu. Nah, dalam perenungan kita mengenai panggilan ini tidak semua poin yang akan kita bahas itu didapat dari buku Dangerous Calling ini ya. Tapi ketika saya baca, perenungan-perenungan yang saya dapatkan itu dapat dari buku ini. Tapi tidak semua itu dituliskan dalam buku ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat begini, panggilan Allah itu kita maknai sebagai sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Supaya kita tidak melihat lagi bahwa panggilan Allah itu sebagai tuntutan, supaya kita tidak melihat lagi bahwa panggilan Allah itu bukan tanggung jawab kita, maka kita harus mengerti bahwa panggilan Allah itu adalah sebuah keistimewaan. This is our privilege. If we God calling, privilege, Bapak Ibu. Kan kita senang kan kalau mendapatkan privilege kan? Kita bahagia kan kalau dapat privilege kan? Semua orang tuh ingin diistimewakan. Semua orang tuh ingin mendapatkan privilege. Dan saat ini ketika Tuhan memberikan panggilannya pada kita, itu sebenarnya privilege, Bapak Ibu. Privilege. Keistimewaan yang hanya kepada kita yang berikan. Hanya kepada kita yang berikan. Kita sebenarnya tidak layak untuk memperolehnya, tetapi Allah memberikan keistimewaan ini. Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 16, di sana itu berkata bahwa bagaimana Allah itu telah memilih kita. Allah telah memilih kita, bukan kita yang memilih Allah. Seberapa besar pun perjuangan kita mencari Allah, itu kita tidak akan pernah menemukan Allah. Tapi Allah lah yang memilih kita. Allah yang memilih kita, dan kemudian dalam ketidaktahuan kenapa Allah memilih kita. Karena biasa kan kalau dapat panggilan Allah itu kita selalu bertanya, kenapa aku Tuhan? Kenapa saya? Saya tidak kuat, saya tidak mampu. Iya kan? Musa ketika mendapatkan panggilan Tuhan kan seperti itu kan? Ah Tuhan, jangan saya lah, saya tidak pandai berbicara. Dan mungkin kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan, jangan saya lah, pilih orang lain aja. Pilih orang lain saja. Saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Ketika saya dipanggil, merasakan pertama kali dalam KKR itu dipanggil oleh Tuhan, jelas saya bilang, Tuhan, saya ini tidak baik, Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu dulu sebelum saya seperti ini, sebelum saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua, saya orang yang gagal. Saya orang yang sangat gagal. Jadi saya kalau maju, disuruh ngomong di depan umum, saya ngomongnya itu saya begitu. Saya nggak bisa berbicara dengan lancar. Saya tidak bisa melakukan hal ini. Apalagi saya sudah bilang tadi kan, saya punya psikosomatis. Saya punya psikosomatis, Bapak Ibu. Jadi saya kalau berdiri di depan umum itu kaki saya itu gemeteran terus. Saya kalau berdiri di depan umum itu
itu tuh saya rasa perut saya tuh langsung kayak berputar-putar gitu ya. Sorry, saya kayak rasa mules begitu. Saya rasa gugup banget begitu. Ini ada dokter ya, saya ada Amel sebagai dokter yang lebih mengerti. Dan ketika saya mendapatkan konseling di kampus, itu jelas banget tuh dikatakan bahwa saya punya psikosomatis. Bahkan pertama kali saya membawa firman, gitu ya. Jadi biasanya tuh kami tuh ada chapel, ya. Kalau sore itu ada chapel, itu tuh menjadi latihan tuh untuk kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, begitu. Saya ingat pertama kali saya dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, itu saya maju ke depan, saya berdiri di mimbar, saya diam itu 5 menit, diem. Saya ngeliat teman-teman saya semua begitu, saya diem. Karena 2 hal. Pertama, saya tiba-tiba blank, saya nggak tahu apa yang saya akan katakan. Padahal saya punya teksnya, tapi saya ngeliat teksnya tuh kayak tulisannya tuh burem, bingung begitu. Dan yang kedua, pertama kali saya naik ke atas mimbar, saya lupa bawa Alkitab. Saya nggak bawa Alkitab, saya jalan aja begitu, pegang naskah untuk khotbah gitu, saya jalan, saya naik gitu. Terus saya lihat naskah saya lihat orang-orang, teman-teman saya diem, saya lihat lagi naskah saya lihat lagi teman-teman. Sampai bapak asrama saya pada waktu itu sekarang beliau adalah pendeta di GKY Palembang. Itu namanya Pak Pendeta Surya Sudipan. Begitu. Itu beliau sampai naik ke atas, terus beliau tanya, "Chris, kamu kenapa?" Ya, kalau ada waktu itu sudah ada meme, saya pengen balas. Kamu bertanya. Ya, untuk waktu itu belum ada meme itu ya. Jadi ya udah saya diam. Saya juga melihat beliau dan saya cuma terdiam gitu. Terus saya ingat, oh ya saya belum ambil Alkitab gitu. Jadi Bapak asrama itu ada berdiri, liatin saya. Terus saya liatin Bapak asrama, saya turun dari mimbar. Semua orang bingung, dia anak kenapa? Saya ambil Alkitab, saya naik lagi. Tapi Tuhan memilih kita dalam ketidaktahuan kita. Dan itu sebuah privilege, sebuah keistimewaan. Dan Allah pun mengingatkan hal itu. Karena Allah tahu ketika Allah sudah menetapkan itu, Allah punya standar yang dimana Allah tahu dalam keistimewaan yang Allah berikan, kita pasti bisa mencapainya karena ada Allah. Karena ada Allah. Allah yang akan memenuhi segala yang diperlukan. Makanya dia berani. Allah itu berani memberikan privilege itu. Yang kedua, itu ada tugas yang Allah percayakan. Tugas yang Allah percayakan. Tugas berarti sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Suka tidak suka, harus tidak harus, ini tetap dilakukan. Di dalam 2 Timotius 2 pasal 4 itu ada kata berjuang di sana. Kalau Bapak Ibu lihat, itu ada kata berjuang yang memiliki muatan perintah yang harus dijalankan oleh seorang prajurit. Jadi ketika kita itu menerima panggilan Tuhan, kita itu sama seperti seorang prajurit, di mana kita harus berjuang di sana. Ini adalah sebuah perintah. Dan bahkan dalam dunia militer, perintah itu atau tugas itu lebih bernilai dari nyawa prajurit itu sendiri. Lebih penting. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak militer, bahkan saat ini di dalam sebuah kasus yang sangat besar, dalam kasusnya Verdi Sambo, kita bisa melihat di sana itu brigadir-brigadir yang berani membunuh Brigadir Yosua. Mereka mengatakan apa? Karena kami diperintah. Tidak peduli perintah itu salah atau benar, itu perintah manusia ya. Tapi tetap dijalankan. Apalagi ini perintah Allah yang sudah pasti benar. Masa kita tidak menjalankannya? Ini adalah tugas yang Allah percayakan. Ini lebih bernilai dari diri kita. Jadi bagaimana kita memahami hal ini? Ini penting banget. Jadi ada sebuah perjuangan yang akan kita lakukan. Anak-anak sekarang itu senang menggunakan kata effort.
Harus ada effort yang diberikan, begitu ya. Dan kata effort itu tidak berbicara mengenai sesuatu yang biasa-biasa saja. Dalam buku Dangerous Calling itu diingatkan bahwa panggilan yang Allah berikan itu bukan panggilan yang biasa-biasa saja. Enggak. Nanti kita akan lihat kenapa panggilan itu tidak panggilan yang biasa-biasa saja. Terus yang ketiga, panggilan Allah itu adalah kasih karunia kepada kita. Kalau berbicara mengenai kasih karunia, ini adalah sesuatu yang sangat khusus. Ini masuk dalam anugerah khusus yang Allah berikan. Hanya orang-orang pilihannya yang bisa memperoleh ini. Khusus banget. Sesuatu yang diberikan Allah bagi orang yang dilihat Allah itu punya potensi untuk bisa mengemban dan melaksanakan panggilan itu. Jadi ada kasih karunia di sana. Sesuatu yang secara spesifik Allah berikan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 9 menyatakan bahwa kasih karunia itu diberikan karena ada tujuan khusus dari Allah. Tujuan dan kasih karunia itu bahkan sudah diberikan sejak permulaan, Bapak Ibu. Sebelum kita ada, kasih karunia itu sudah mendahului kita. Saking khususnya hal itu, sebelum kita ada, kasih karunia itu sudah diberikan oleh Allah. Sudah diberikan oleh Allah. Supaya nantinya ketika benar-benar kita menerima panggilan itu, kita bisa menjalankannya dengan baik. Nah, yang terakhir tidak jalan. Oke, ini dia. Pengenapan pribadi Allah dalam diri kita. Jadi panggilan Allah itu merupakan sebuah penggenapan. Ini berarti bahwa lewat diri kita orang-orang itu bisa mengenal dan mengetahui akan keberadaan Allah. Allah membuat keberadaan kita itu bisa menunjukkan Allah. Jadi Allah menjadikan kita itu kembali ke hakikat kita sebelum berdosa. Bapak Ibu, sekalipun kita ini manusia berdosa, Allah itu tetap ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini itu adalah pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah ingin membawa kita untuk kembali kepada hakikat itu. Makanya dalam panggilan Allah itu terjadi penggenapan pribadi Allah dalam diri kita. Dan ini menjadi sebuah puncak sebenarnya. Supaya apa? Karena dengan penggenapan pribadi Allah dalam diri kita, itu pada akhirnya itu kita bisa melihat bahwa ada sebuah keserupaan kita dengan Yesus Kristus. Dan itu ada dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. Bahwa Allah itu adalah setia dalam panggilannya dan akan terjadi penggenapan di sana. Jadi panggilan Allah itu merupakan sesuatu yang melampaui segala akal dan pikiran kita, melampaui perasaan kita, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah keistimewaan. Ini adalah tugas yang Allah percayakan. Ini adalah kasih karunia Allah, dan ini adalah penggenapan pribadi Allah. Sehingga nantinya ketika kita menjawab Allah, "Here I am, send me," panggilan Allah itu menunjukkan bahwa ada peran yang akan kita jalankan. Setiap kita ini punya peran tersendiri, Bapak Ibu. Saya, Cuatau Henry, Cuatau Berta, kami punya perannya kami. Mungkin kami saat ini sebagai hamba Tuhan. Tapi sekalipun perannya sama sebagai hamba Tuhan, apakah tugas kami sama sepenuhnya? Tidak. Mungkin Cuatau Henry bertugas lebih luas daripada saya. Berurusan dengan bagaimana kita akan membangun gereja kita, berurusan dengan orang-orang yang ada di pemerintahan, begitu ya. Selama saya di sini saja, kira-kira ya sudah hampir mau 1 bulan begitu. Ya seminggu ini kan Contoh Henry cuti ya, tapi 2 minggu belakangan itu tuh saya ngeliat Contoh Henry itu kayaknya sibuk betul begitu ya. Dikit-dikit nanti kemana kok? Pertemuan ini. Kemana kok? Pertemuan itu. Kemana kok? Rapat ini. Jadi begitu, saya kadang-kadang kalau melihat Contoh Henry begitu keluar, saya suka bilang begini, mau pergi ketemu Ban Dinas lagi. Atau kalau dalam candaan-candaan bersama dengan PPP, itu yang sering candaan yang dilontarkan itu, wah ini mau pergi ketemu lurah lagi nih. Begitu ya.
Wah, seolah-olah begitu banyak hal dikerjakan. Padahal kami sama-sama hamba Tuhan, tapi ada tugas-tugas yang berbeda. Bapak Ibu pun begitu. Ada BPP, di mana tugasnya pun berbeda-beda. Ciamel sebagai bendahara, terus Bang Memo dalam persekutuan, tugasnya kan beda-beda. Walaupun perannya terlihat sama, tapi ada tugas yang berbeda-beda di sana. Jadi dari panggilan Allah itu akan melahirkan peran. Ketika Yesaya dipanggil oleh Allah, Allah memberikan Yesaya peran sebagai seorang nabi atau pembawa pesan bagi umatnya. Ketika kita dipanggil oleh Allah pun kita akan menerima peran tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengenalan kita terhadap peran yang Allah berikan itu akan memaksimalkan kita untuk dapat berada di bidang pelayanan yang Allah percayakan di tengah-tengah gerejanya dan di tengah-tengah dunia. Kenapa bisa begitu? Karena setiap panggilan Allah, gitu ya, peran yang Allah berikan itu selalu ada pelayanan yang dipercayakan. Bapak Ibu, pasti ada pelayanan yang dipercayakan. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Ketika Allah memanggil Nabi Yesaya, maka dengan jelas Allah memberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Dan sasarannya dari semuanya itu pada akhirnya apa? Komunitas. Tidak mungkin kita menjalankan panggilan tanpa ada berada dalam sebuah komunitas tertentu. Tidak mungkin. Makanya kalau kita lihat dalam panggilannya Nabi Yesaya, itu apa? Setelah dia menerima panggilan itu, ayat ke-10 berbicara mengenai komunitas tempat dia melayani. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Atau ayat yang ke-9 berkata begini, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Ya, ketika Allah memanggil kita, itu akan ada sebuah komunitas yang Allah percayakan untuk kita layani. Kalau Nabi Yesaya dipanggil oleh Allah untuk komunitas yaitu bangsa Israel, maka kita saat ini dipanggil oleh Allah ya untuk komunitas GKI Bengkulu. Apalagi tidak usah kita berpikir yang muluk-muluk. Kenapa? Karena komunitas adalah orang-orang yang memang Allah percaya untuk dapat kita layani bersama. Bapak Ibu, coba kita melihat kepada Yesus ya. Kita melihat pada Yesus. Yesus Kristus menunjukkan keteladanan yang penuh bagi kita umatnya. Ketika dirinya menerima panggilan Allah, Yesus tahu dengan jelas perannya. Ketika Yesus menerima panggilan Allah, Yesus tahu perannya. Apa perannya Yesus? Itu sebagai juru selamat yang akan mati bagi kita manusia berdosa. Perannya Yesus itu menjadi juru selamat yang akan mati bagi kita manusia berdosa. Sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus menjalankan pelayanannya dengan begitu sempurna. Semua pelayanannya itu dikerjakan dan dilakukan tanpa ada sebuah keluhan dan protes. Tanpa ada sebuah keluhan dan protes. Dan kita bisa melihat karena Yesus tahu prioritas pelayanan yang harus dikerjakan olehnya. Kemudian Yesus pun melakukan semua pelayanan itu dalam sebuah komunitas. Ini yang luar biasa. Dari panggilan Allah menghasilkan peran. Peran menunjukkan pelayanan dan pelayanan mengarahkan kepada komunitas. Yang dimana Yesus tahu dengan jelas komunitas itu komunitas yang akan menolak dirinya. Komunitas itu adalah komunitas yang akan memberontak kepadanya. Komunitas itu adalah komunitas yang tidak suka dengan dia. Komunitas itu adalah komunitas yang akan memberikan kekecewaan kepada dirinya. Tapi Yesus tetap menjalankan panggilannya. Yesus tetap memegang perannya mati sebagai juru selamat. Yesus Kristus tetap ada
untuk komunitas yang Allah percayakan untuk dilayani oleh. Dan jika kita mengatakan kalau kita percaya pada Yesus Kristus dan kita ini hidup untuk menuju kepada keserupaan dengan Yesus Kristus, coba kita lihat baik-baik diri. Ini dalam minggu-minggu Advent kita akan memperingati, merayakan, di mana ini adalah salah satu momen terbesar dalam kehidupannya kita sebagai orang percaya. Yesus Kristus yang sebagai juru selamat itu akan lahir. Ini sudah Advent yang pertama. Kita sudah masuk dalam Advent yang pertama. Kita bilang diri kita ini percaya pada Yesus. Tapi coba lihat diri kita ketika kita menjalankan panggilannya, coba. Sebagai apapun. Sebagai apapun. Di tengah-tengah komunitas kita. Jelas, pasti dalam komunitas ini ada orang yang tidak kita sukai. Jelas, dalam komunitas ini ada orang-orang yang memberikan kita kekecewaan. Jelas, dalam komunitas ini ada orang-orang yang akan terus memberontak. Jelas, dalam komunitas ini ada orang-orang yang ketika sudah Tuhan percayakan dan kemudian kita pun menyalurkan kepercayaan itu kepada orang-orang itu, mereka tidak mau menjalankannya. Tapi diri kita yang menerima panggilan itu, mari kita pertanyakan diri kita, apakah kita sudah sungguh menjalankan panggilan Allah seperti Yesus? Apakah kita sudah melaksanakan peran yang Allah berikan dengan setia? Apakah kita melakukan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan olehnya? Atau kita lebih memilih, nanti sajalah, inilah, itulah. What the? Sehingga pada akhirnya pertanyaan yang menjadi penting sekali, apakah kita tetap ada bagi komunitas yang sudah Allah berikan bagi kita? Sebenarnya setelah ini masih ada beberapa pembahasan mengenai komunitas, tapi saya rasa kita fokus kepada hal ini dulu saja. Kepada 4 pertanyaan penting itu. Apakah kita sudah menjalankan panggilan Allah seperti Yesus? Apakah kita sudah melaksanakan peran yang Allah berikan dengan setia seperti Yesus? Apakah kita sudah melakukan pelayanan-pelayanan yang Allah percayakan seperti Yesus? Dan apakah kita tetap ada bagi komunitas yang Allah berikan kepada kita seperti Yesus? Kiranya hal ini mengingatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dengan jujur saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang dan kami ingin terbuka. Kami ingin jujur mengatakan bahwa dalam panggilan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, panggilan yang Engkau percayakan, panggilan yang merupakan keistimewaan, menjadi tugas, yang menjadi wujud kasih karunia, dan yang menjadi penggenapan akan diri-Mu bagi kami. Terkadang kami tidak melaksanakannya dengan baik, kami tidak menerimanya dengan baik. Sungguh ya Tuhan, ampunilah setiap kami. Kami ingin datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, kami memohon belas kasihan. Ketika peran yang Engkau percayakan, ketika pelayanan yang Engkau berikan, dan komunitas yang ada bagi setiap kami, komunitas GKI Bengkulu ini ya Tuhan, ketika kami tidak bisa menjalankannya, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kami bisa menuju keserupaan dengan Kristus itu dengan benar ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Kami tidak mampu ya Tuhan, tapi dengan Allah tidak ada yang mustahil. Maka sungguh biarlah kami mengalami hal itu ya Tuhan, dan kami menunjukkan effort kami yang paling terbaik dari diri kami kepada Engkau ya Allah, sehingga pada akhirnya kami menjadi umat-Mu yang benar-benar bisa menyatakan dan menunjukkan bahwa diri kami melaksanakan apa yang menjadi panggilan-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami terus menaikkan